HG Gundam EX. Apakah kegaharannya di film dicerminkan juga di Gunpla-nya? Apakah harga retailnya yang murah mencerminkan kualitas yang murah juga? Simak review si setan putih yang satu ini. Hai, welcome back Genius People, saya Alif Genius, dan hari ini kita akan mereview HG Gundam EX dari Requiem for Vengeance yang tayang di Netflix. Pertama, kita lihat dari box artnya dulu. Buat yang udah nonton filmnya, dari box artnya aja emang kelihatan gahar dan menyeramkan banget sih ini Gundam. Karena latar belakang Requiem for Vengeance ini ada di Universal Century, box art Gunpla-nya udah mirip dengan yang dari Universal Century kan? Tapi codename untuk Gunpla yang satu ini bukan HGUC loh, tapi HG-RFV. RFV atau Requiem for Vengeance, atau sesuai dengan inisial judul filmnya. Ya, kita langsung saja melihat isian yang kita dapatkan dari Gunpla yang satu ini. Isiannya nggak terlalu banyak ya, stikernya pun juga kelihatan dikit banget, tapi yang menjadi concern adalah stiker lambang FSF yang dipasang di shieldnya ini. Saya mendapatkan Gunpla ini di harga 1980 yen, atau sekitar 210.000 rupiah ya. Terhitung murah nggak sih untuk ukuran high grade yang merilis akhir-akhir ini? Manualnya pun stylenya mirip banget dengan Gunpla yang dari Universal Century ya. Lalu beam sabernya ini juga unik banget ya, warnanya itu nggak merah menyala banget, tapi lebih ke warna pink gitu. Gunpla ini juga dilengkapi oleh realistic sticker yang biasa didapatkan di real grade. Impresi pertama, ini beneran high grade dengan harga di bawah 2000 yen. Sampai dilengkapi sama realistic decal segala. Ada runner yang unik, ini bentukannya kayak karet gitu ya, elastis banget. Total kita mendapatkan 8 runner, yang tidak terlalu banyak juga sih jumlah partnya, jika dilihat-lihat ya. Satu runner karet, satu runner beam saber, satu stiker, dan satu realistic stiker. Uniknya Gunpla ini mulainya dari badan dulu ya guys. Ya, itu kalau kalian ngikutin manual sih. Ya terserah kalau kalian mulainya mau dari kepala juga monggo. Impresi pertama ya, ketika saya ngerakit ini Gunpla, bener-bener kayak ngerakit real grade guys ini. Lihat ini badannya. Kelihatan banget kan partisi-partisi yang ada di badannya ini. Untuk kepalanya, kita diberikan 3 opsi untuk stiker matanya. Perbedaannya nggak jauh beda sih antara 3 ini. Stiker ini kecil banget guys, hati-hati ya masuk black hole. Ini kepalanya kecil banget guys. Partisinya pun juga kecil-kecil. Makanya ketika kalian nanti build, hati-hati ya, hati-hati partnya hilang-hilang karena terlalu kecil bagiannya. Sorry coy, lupa close up kepalanya setelah selesai di-build. Mulai dari bagian lengannya sih udah agak mendingan ya, partnya juga udah mulai kelihatan besar-besar. Guys, serius ini high grade, bener-bener kayak real grade loh ini. Biasanya sih kalau high grade gitu kayak terlihat polos gitu kan, tapi di sini itu setiap partisinya pun itu terlihat ada detailnya gitu. Keren banget sumpah. Udah jadi buat lengannya dan ini kelihatan panjang banget gak sih? Saya bandingin sama Murasame Kai, lihat deh, udah kelihatan panjang dikit gitu. Lalu telapak kakinya ini juga ya, ukurannya gede banget. Seakan-akan kayak pakai sepatu cuy ini Gundam. Kalian lihat bagian yang menonjolnya itu untuk membedakan yang kiri sama yang kanan. Lihat kerangka kakinya ini, detail banget kan? Makanya saya bilang ini mirip real grade, karena seframe-nya pun itu juga diperhatikan loh detailnya. Diingatkan lagi ya guys, ini Gunpla harganya di Jepang ya, 200.000 loh. Masa Bandai jual rugi sih? Ah, nggak bandai banget dah. BTW bentar guys, ada error kayaknya. Kebalik guys masangnya, mohon maaf. Perhatiin deh, tiap bagian badannya itu punya partisi warna yang berbeda-beda gitu. Nggak yang polos putih doang, merah doang. Kayak punya gradasi warna gitu di tiap bagian badannya. Dan jarang banget loh high grade bisa seperti itu. Untuk bagian pinggangnya ada satu stiker yang kecil banget, jadi kalian harus hati-hati ketika masang. Dan jangan sampai hilang ya stikernya. Bagian runner yang kayak karet tadi itu digunakan buat yang ini. Ceritanya itu si karetnya itu bakal jadi rantai buat minigunnya itu. Keren banget sih niatnya itu biar nanti si minigunnya itu fleksibel gitu geraknya. Nggak kaku geraknya. Beda cerita kan kalau runnernya runner biasa. Impresi saya ya selama saya build ini Gundam, kalau kalian selama ini buildnya cuma high grade doang dan mau coba naik kelas ke real grade, cobain build ini Gundam dulu deh. Bener-bener ini high grade rasa real grade guys. BTW saya masih bertanya-tanya guys, kenapa coba lambang IFSF-nya harus stiker? Tamengnya gede banget, nggak biasa dibandingin ukuran tameng-tameng yang lain. Kalau saya bisa bilang, ini tuh real grade versi mininya gitu loh. Kayak gimana ya? Nggak bisa dibilang high grade karena terlalu detail, tapi kalau dibilang real grade juga nanggung gitu. Dan sudah jadi untuk Gundam EX-nya. Buset, gila bener. Ini Gundam, detailnya keterlaluan guys. Oke, sekarang mari kita review untuk artikulasi keseluruhan dari Gundam EX ini. Dari penampakan luarnya dulu ya, impresi saya ya guys. Ini serius high grade. Punya color separation sebagus ini. Lalu kalian lihat deh detail-detail yang ditunjukkan, aksen-aksen yang muncul di seluruh badannya. Cuy, serius cuy, ini detailnya keren banget. PR sih kalau kalian seriusin panel lining dan segala macamnya. Seperti biasa kita tes
Gak bisa, cok. Maaf, ternyata bisa. Agak emosi guys, maaf. Hehe. Emang agak keras ya buat pergerakan kepalanya. Bisa ngelihat ke atas dan ke bawah seperti ini. Pergerakan kepalanya ini ngikutin saya ke Mbah versi 2.0 loh guys. Yang punya artikulasi leher gitu. Tapi yang ini lebih terbatas sih. Ya emang beda kelas ya. Jadi kepalanya sih kelihatannya bisa diputar 360 derajat ya. Tapi karena ada bagian dari minigunnya ini yang mengganggu, harus dilepas dulu biar bisa diputar 360 derajat kayak gini. Agak nyangkut sih di tengah-tengah. Jangan sampai ada yang patah aja guys pokoknya. Selain itu juga bisa patah kanan patah kiri seperti ini. Kekurangan dari kepalanya cuman terlalu kecil aja guys. Kok kayaknya saya kelupaan sesuatu ya? Oh. Si pedangnya ganggu aja. Gak bisa ajep-ajep ini. Kita lanjut review ke bagian lengannya. Seperti biasa bisa diputar 360 derajat seperti ini. Bagian lengan bawahnya itu sebenarnya bisa diputar, tapi ada bagian ini yang bikin dia nyangkut ketika kita putar di tengah-tengah. Saya putar alas baliknya pun dia juga tetap nyangkut di tengah-tengah kayak gini. Jadi jangan dipaksain diputar ya guys, ntar patah nangis kita semua. Bagian lengan bawahnya bisa ditekuk seperti ini. Kayaknya udah standar high grade ya, udah bisa nekuk sejauh itu. Lengannya bisa kita ayun-ayunkan seperti ini. Gila guys, high grade dengan pergerakan sefleksibel ini. Ini untuk pergerakan ke belakangnya bisa kita tarik sejauh ini. Sebaliknya ketika kita tarik ke depan dia juga bisa. Maaf. Nah sekarang mari kita coba untuk pose unik yang itu loh, yang narik beam saber dari punggungnya itu. BTW guys, realistic stickernya itu gampang banget copotnya. Ada yang tahu nggak sih gimana caranya biar realistic sticker itu nggak gampang copot? Coba komentar di bawah ya. Nah pose ini juga entah saya yang nggak bisa aja, tapi kayak susah banget gitu loh. Tuh, ini aja saya lepas. Kayak telapak tangannya itu susah banget buat nyapai beam sabernya. Ada yang tahu kenapa? BTW pundaknya punya sedikit artikulasi ya di sini. Terus ini kayak ada gantungan yang nggak ngerti fungsinya buat apa. Lalu untuk artikulasi badannya, lihat ini. Ketika kita menekuk badannya, kayak kelihatan jerohan-jerohan robotnya gitu nggak sih? Sumpah ini keren banget. Bisa patah kanan kiri seperti ini. Tapi ini nggak bisa diputar 360 derajat guys. Bisa goyang inul sih. Ya mungkin untuk menimbulkan sifat realistis ya. Ngapain juga Gundam yang muter 360 derajat. Mendingan juga joget. Lalu untuk bagian pinggangnya, roknya simple banget sih. Tapi yang unik adalah semua bagian roknya, depan, samping, dan sampai belakang pun dia bisa digerakkan loh guys. Biasanya kan high grade itu kan rok belakangnya ya udah kaku gitu aja kan. Ini unik sendiri guys. Lalu ini, kalian akan lebih tercengang dengan artikulasi kakinya guys. Parah banget artikulasinya. Keren banget. Contoh kayak gini ya. Ini pose apa? Pose yoga kah? Sekali lagi ya guys, diingatkan. Ini high grade. Ya walaupun pergerakan ke lurusnya cuma bisa 90 derajat kayak gini ya. Terbentur sama bagian pinggangnya sih. Jadi terbatas gerakannya. Tapi udah cukup memuaskan kan ya ini. Lalu untuk pergerakan ke belakangnya juga sama ya. Bisa 90 derajat seperti ini. Kaki bagian bawahnya juga bisa kita tekuk seperti ini. Cukup dalam loh ini. Betisnya bisa sampai nyentuh paha loh itu. Pose dulu nggak sih? Ini mah kayak patung iklan yang ada di Osaka itu nggak sih? Kalau kakinya ditekuk, lihat deh seberapa jauh dia bergerak ke belakang. Telapak kakinya hampir nyentuh kepala itu guys. Lalu kita coba untuk melakukan split. Dan splitnya jauh banget guys. Ini mah 180 derajat guys. Oh ya, untuk telapak kakinya pergerakannya pun juga lumayan. Nggak bisa putar 360 derajat sih. Biar realistis ya kayaknya. Dia juga punya sedikit artikulasi di bagian pundak kakinya itu. Overall ya untuk artikulasi si ini Gundam, pertama kali ngeliat high grade dengan level artikulasi seperti ini. Apakah ini bisa dikatakan salah satu high grade revolusioner? Apakah Gundam ini yang akan dijadikan tolak ukur untuk high grade berikutnya? Coba komentar di bawah ya opini kalian. Lalu yang unik juga dari ini Gundam adalah tempat penyimpanan beam sabernya yang ditarik dari bagian pundak sebelah kiri. Tadi juga udah dicoba yang pose menarik beam saber dari pundaknya itu. Lalu di sebelah kanannya ada minigun yang seperti ini. Jadi ceritanya si bagian amunisinya itu dibuat lentur biar bisa digerakkan seperti yang tadi. Bagian backpacknya ada sedikit artikulasi seperti ini. Lalu ke beam sabernya ini warnanya cukup unik ya, warnanya pink. Untuk pasangnya cukup gampang, tidak perlu dibongkar-bongkar karena pas banget sama bagian tangannya. Kalau mau masang dua beam saber, tinggal tarik satu batangnya dari bagian pundaknya dan pasang satu beam saber yang lain. Lalu lanjut ke senjata berikutnya. Rifle-nya ini bentuknya cukup unik ya. Sayangnya nggak punya artikulasi sama sekali. Bener-bener kaku banget ini rifle. Oh iya, kalau kalian perhatiin, bagian tangannya ini cukup unik ya. Pada umumnya kan high grade itu sambungan tangannya ball joint kan. Ini sambungan tangannya mel joint. Kata viewer pas saya live build kemarin, mirip master grade Barbatos sambungan tangannya. Mirip real grade, mirip master grade. Krisis identitas mas. Nah kalau rifle-nya nggak digunakan, bisa ditaruh di belakang seperti ini. Agak gampang copot, jadi hati-hati ya ketika pose-pose atau semacamnya. Lalu untuk shieldnya, ini shieldnya gede banget. Setengah tinggi Gundamnya sendiri loh. Gundam-Gundam yang lain itu biasanya seperempat tingginya doang. Oh ya, untuk masangnya agak ribet ya. Jadi tangannya itu kalian harus lepas dulu sebelum kalian bisa masang ke Gundamnya kayak gini. Dan sayangnya juga tamengnya tidak bisa disimpan di Gundamnya ya. Ya realistis sih kayak di filmnya. Kan dia emang nggak bisa disimpan kan. Sumpah ini keren banget gak sih guys? Baru lihat high grade dengan harga yang sangat terjangkau dan dengan detail yang sekeren ini sih.
Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Gundam EX yang satu ini? Impresi saya, ini adalah salah satu keluaran top Bandai di tahun 2024. Dan saya berani bilang, untuk kelas high grade, ini merupakan salah satu, kalau bukan yang terbaik sampai detik ini. Bagaimana tidak? Dari segala aspek, dia unggul dilihat dari sisi manapun. Mulai dari estetiknya, detail di setiap bagiannya, separasi warna yang enak dipandang, translasi yang cukup akurat dibanding yang keluar di filmnya. Walaupun banyak yang komplain kalau mukanya agak gimana gitu. Jelek lah, gak gagah dan keren kayak Gundam lain lah. Tapi justru di situ uniknya gak sih? Sosok setan putih bener-bener kerasa banget di Gundam yang satu ini. Ya, semua balik selera kalian ya. Lalu gimmicknya yang wow, gak main-main. Udah sekelas real grade ke atas loh ini. Artikulasi badan yang luas dan solid, derajat pergerakan yang luas. Ketika saya megang ini Gundam, mirip sensasinya dengan Mbah versi 2.0. Seakan-akan Mbah itu punya adik di kelas high grade, ya Gundam satu ini perwujudannya. Walaupun gimmick senjata seperti rifle dan beam saber yang standar, bagian tersebut tertutup oleh gimmick-gimmick lain yang lebih menarik perhatian. Dan juga guys, harganya. Saya masih nggak percaya Gundam ini berharga sekitar 2000 yen saja. Saya nggak pantas mendapatkan Gundam sekeren, sedetail, sepaket komplit seperti ini dengan harga hanya 200.000 saja. Bandai ceritanya lagi charity ini, bagi-bagi Gundam bintang 5 dengan harga kaki 5. Saya bisa nobatkan ini merupakan Gundam paling worth it di tahun 2024. Bahkan sepanjang masa sampai detik ini. Lebih nilainya dari uang yang kalian tebus. Permasalahannya adalah harga Gundam ini ketika beliau masuk ke Indonesia. Saya khawatir harga Gunpla ini ada kemungkinan besar banget untuk digoreng. Akhir-akhir ini di Jepang lagi reissue sih, cuman cepet banget habisnya karena ya emang terlalu gila harganya untuk kualitas yang didapatkan. Harga paling ideal ya sekitar 300.000 rupiah sebenarnya. Cuman saya takut banyak permainan harga pasar untuk hot item yang satu ini. Yang bisa saya saranin adalah jangan mau beli lebih dari 400.000 rupiah. Kalau harga masih di atas itu, tunggu sampai stabil terlebih dahulu. Walaupun kita tahu ya akhir-akhir ini ada berita terkait harga Gunpla yang naik, kebijakan tersebut baru berlaku dari April 2025 nanti guys. Dan barang ini tidak ada atau belum termasuk list harga yang akan dinaikkan. Jadi tidak bisa dijadikan alasan dijual dengan harga yang terlalu mahal. Sabar sedikit ya sampai stoknya lebih stabil yang akan berbanding lurus dengan harganya. Overall, secara umum juga ya, ini merupakan Gundam yang kalian wajib punya sebagai pecinta Gunpla. Salah satu Gunpla revolusioner, gebrakan baru di tahun 2024 yang sepertinya akan menjadi standar Gunpla kelas high grade mulai sekarang. Kalau kalian menemukan Gunpla ini di harga yang pas, gak usah pusing-pusing lagi, langsung sikat. Gak perlu pikir dua kali. Tapi ini semua balik lagi ke kalian ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah dengan review ini kalian menjadi tertarik untuk meminang calon best high grade sepanjang masa? Komentar di bawah ya. Jadi saya akhiri reviewnya di sini. Kalau kalian suka video ini bisa kasih like, komentar, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau kalian ada saran dan komentar, jangan sungkan ya untuk DM saya melalui IG atau TikTok yang saya cantumkan di deskripsi ya. Atau juga bisa join Discord komunitas Genius People yang saya cantumkan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.